dimulai, Mas? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. KPK kembali akan mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan TPPU. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, termasuk ketika KPK memanggil para saksi untuk melengkapi alat buktinya. Gratifikasi dan TPPU ini diduga terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nanti selengkapnya akan dibacakan oleh Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep, yang hadir pada malam hari ini. Dan seperti biasa, kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bertanya terkait dengan penanganan perkara di KPK. Kita fokuskan, kita utamakan perkara-perkara yang berhubungan dengan dugaan dugaan gratifikasi, saya ulangi, dugaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung ini. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Ali dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait perkembangan dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan TPPU pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lanjutan temuan fakta-fakta perbuatan pidana lain saat proses penyidikan perkara suap pengurusan perkara di MARI, KPK kemudian mengembangkan perkaranya dan berdasarkan kecukupan alat bukti kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dugaan penerimaan gratifikasi, disertai tindakan dan upaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan mata uang asing sebagai TPPU. Maka KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka GS, Hakim Agung Kamar Pidana MARI periode 2017 sampai dengan sekarang. Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka GS untuk 20 hari pertama mulai hari ini tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, diduga dalam jabatannya selaku Hakim Agung Kamar Pidana RI sejak tahun 2017, Saudara GS dalam beberapa perkara ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani permohonan kasasi maupun peninjauan kembali DMA. Untuk perkara yang pernah disidangkan dan diputus Saudara GS selaku Hakim Agungnya, terdapat pengondisian terkait amar isi putusan yang mengakomodir keinginan dan menguntungkan pihak-pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum di Mahkamah Agung. Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi, diantaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edi Prabowo, Rainer Abdul Rahman Latif, dan peninjauan kembali terpidana Syafar Abdul Ghaffar. Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah kurang lebih 15 miliar. Atas penerimaan gratifikasi dimaksud, Saudara GS kemudian melakukan pembelian berbagai aset bernilai ekonomis, diantaranya adalah satu pembelian cash satu unit rumah yang berlokasi di salah satu klaster di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, dengan harga 7,6 miliar. Satu bidang tanah beserta bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga kurang lebih 5 miliar. Didapati pula adanya penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya hingga miliaran rupiah. Penerimaan gratifikasi tidak pernah dilaporkan Saudara GS pada KPK dalam kurun waktu 30 hari sejak diterima, termasuk tidak dicantumkannya aset-aset bernilai ekonomis tersebut dalam LHKPN.
Tersangka disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Direktur Penyidikan KPK yang sudah membacakan poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada pokoknya KPK mengumumkan satu orang tersangka GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, untuk dilakukan penahanan sampai 19 Desember 2023 di rutan KPK. Yang diduga menerima gratifikasi sekitar 15 miliar rupiah. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas Chandra, satu. Ada lagi sebelah kiri? Mas Mario, dua. Di belakang? Ada? Oke, dua dulu, silakan. Mas Chandra ya. Mau nanya tadi kan disebut bahwa salah satu pemberinya adalah Edi Prabowo, itu yang ex-menteri KKP kan, kalau nggak salah. Nah, yang dikasih Pak Edi Prabowo ini ke Pak Ghazal Basalah itu kalau boleh tahu apa ya? Lalu apakah itu masuknya cuma gratifikasi doang? Apakah emang bukan suap gitu? Terus apakah nanti ke depan KPK bakal memanggil Pak Edi Prabowo? Terus mau nanya soal yang TPPU-nya, apakah benda-benda atau barang-barang yang berkaitan dengan TPPU-nya ini hanya berasal dari kasus gratifikasinya? Tidak ada yang berasal dari kasus suapnya. Karena kan kalau berasal dari kasus suapnya, itu kan sudah dinyatakan tidak bersalah gitu. Ya. Gitu. Itu dulu. Oke, makasih. Ada lagi Mas Mario tadi, silakan. Ya, soal kasus paling mungkin ya ini kan kayaknya sudah terelaborasi sebelumnya. Paling ya soal bagaimana menghadapi nanti ini kemungkinan misalkan melakukan praper lagi, terus lolos lagi, kira-kira titik poin apa yang perlu dibenahi tim KPK yang menjadi celah sebelumnya terkait kasus Pak Ghazalba ini. Ya. Terus kemudian terkait dugaan aliran dana itu apakah memang hanya dalam bentuk properti saja atau memang ada dugaan aliran dana ke pihak-pihak lain gitu loh. Ini kan sempat melebar ke siapa gitu. Apakah itu sudah ada pengembangan ke sana atau memang masih sama seperti yang sebelumnya yang waktu sebelum pra peradilan? Untuk kasus Ghazalba ini terkait kasus yang lain gitu boleh Mas, tapi Ghazalba juga. Ya langsung. Ya soal dugaan ada informasi selentingan GS ini juga diduga karena rumor ya, diduga mengalami pemerasan oleh pimpinan. Itu apakah KPK juga akan mendalami dugaan itu? Ya ini kan baru selentingan. Terus untuk kasus lain boleh Mas, langsung aja Mas. Ya ini untuk kasus lain yang mungkin terkait kasus kemarin kan diperiksa beberapa anggota DPR tuh yang kasus perhubungan ya itu dan sebenarnya apakah KPK sudah mendapat clue apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas pengembangan ke DPR? Terus untuk pihak lain yang menarik adalah hari ini diperiksa seseorang yang bernama Wahyu Purwanto. Beliau adalah adik ipar Presiden Jokowi. Nah, apakah saya mau ingin konfirmasi apa hari ini dia datang? Kalaupun dia datang, apa yang diduga, apa yang sebenarnya jadi fokus pendalaman? Apakah karena ada dalam fakta persidangan itu ada sejumlah pejabat yang diduga menitip-nitip. Salah satunya yaitu BK Menteri Perhubungan diduga menitip perusahaan. Ini kan agak menarik, ya ini tergantung KPK mampu atau tidak
kalau saya sebutkan 7 nama yang ngeri-ngeri, ya mungkin KPK bisa melakukan persiapan dari sekarang atau mikir ulang. Salah satunya penitip-penitip itu ya repot juga nih saya kalau ngomong, saya datanya sudah dapat. Bahwa ada 7 nama itu saya tahu. Nanti aja ya, daripada lagi politik di luar rame, saya sebutin lah, pada pusing ya. Ya artinya itu dulu, pertama yang tadi Gazalba dan kemudian yang ini. Nah, satu lagi soal Pius. Ya mohon izin Mas Ali dipastikan saja apa sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan hadir atau tidak. Dan satu lagi ada satu anggota namanya Faiz Mubarok yang diduga menjadi salah satu penampung dugaan-dugaan penerimaan uang dan gratifikasi. Apakah hari ini hadir atau kemarin hadir atau memang sekalian sama bosnya besok atau gimana? Ya itu dulu, makasih. Oke, terima kasih. Cukup ya? Oke. Terima kasih Mas Ali. Alhamdulillah sore hari ini hanya ada 2 yang bertanya. Walaupun banyak sebetulnya pertanyaannya. Ya kemarin kan ada berapa orang, lebih banyak lagi. Baik, hari ini hanya Mas Chandra dan Mas Mario. Mas Mario senior, Mas Mario juniornya tidak bertanya. Yang dari Mas Chandra di konversi tadi disebutkan bahwa salah satunya adalah terkait dengan perkara yang ditangani adalah perkara terkait dengan saudara PP, ya, itu Menteri KKP ya, kalau tidak salah. Ini bagaimana? Apakah itu akan merupakan suap atau bagaimana kan begitu ya? Nah, ini kami mengidentifikasi bahwa ada sejumlah uang gitu ya, uang yang diterima oleh saudara GS kan gitu. Nah, perkara-perkara yang ditangani diantaranya adalah perkaranya Pak EP. Jadi kita sebetulnya belum bisa memastikan secara jelas ini kaitan langsungnya ke perkara yang mana, perkara yang Pak EP, karena ini banyak sekali perkara yang ditangani. Ini sedang kita kita pilah-pilah gitu, dan kita cross check juga kepada yang bersangkutan, itu tidak bisa menyebutkan ini dari yang mana. Tapi kalau dari penghasilan yang legal juga bukan. Jadi begini, ada sejumlah uang dan ada perkaranya, beberapa perkara juga. Nah ini tidak bisa dipilah dari satu yang berapa. Mungkin karena sudah waktunya juga sudah lampau, kemudian juga nilai-nilainya tidak bisa secara jelas diingat gitu. Sehingga kita kalau misalkan suap itu nanti harus jelas. Suapnya dari perkara yang siapa, jumlahnya berapa, kapan diberikannya, kapan diterimanya, siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Seperti itu. Nah, karena ini memang tidak jelas gitu, seperti itu. Hanya memang perkara-perkara yang ditanganinya adalah salah satunya perkara Pak EP tersebut. Demikian kira-kira Mas Chandra ya. Ya. Nah, itu pihak-pihaknya juga diminta keterangan nanti. Minta keterangan termasuk apakah benar selama persidangan, kan kita lihat nih periodenya. Itu periode tadi kan dibelikan ke rumah nih. Properti itu tahun berapa gitu. Beliau itu menjabat juga tahun berapa. Dari menjabat 2017 kan sampai sekarang, perkara apa saja yang ditangani kan gitu. Nah, kemudian dari perkara tersebut, nah ini properti yang dibelikan, misalkan tadi kan ada rumah sekian miliar, kemudian tanah sekian miliar, ini tidak bisa lagi diketahui, ini dibagi-bagi, ini sekian miliar dari sana, sekian miliar dari sana, kan seperti itu. Ya. Kemudian tiba-tiba apakah hanya dari gratifikasi? Ya. Kalau dari yang kemarin, dari suap yang menyuap kan itu sudah jelas, itu perkaranya terkait dengan perkara yang OTT kalau itu.
Nah, ini masuknya pasalnya ke pasal gratifikasi kan seperti itu. Tadi ini mungkin ya. Kemudian dari Mas Mario, bagaimana jika ini antisipasi gitu ya? Karena kemarin yang bersangkutan juga dinyatakan ini. Ya tentunya ini menjadi sebuah pelajaran dan sudah dikaji oleh tim hukum kita, juga tim hukum KPK, kemudian juga jaksa juga melihat kembali gitu kekurangan-kekurangan dan lubang-lubang yang perlu ditutupi, diantisipasi seperti itu. Sehingga insya Allah ke depannya dengan konstruksi pasal yang saat ini dibangun, kemudian juga keterangan-keterangan dari para saksi dan kemudian juga kecukupan alat bukti, ya kami yakin tentunya ini sudah bisa nanti dibawa ke persidangan untuk disidangkan. Kemudian aliran dana apakah hanya dalam bentuk properti gitu ya. Tadi ya memang diantaranya yang bisa kita lacak, kita temukan itu dalam bentuk tadi 2 properti tadi. Tapi tentunya ini kan penyidikan ini masih berjalan, Mas Mario. Nanti akan terus kita coba gali dan barangkali kalau ada informasi dari rekan-rekan juga tentunya kita harapkan ya bisa menyampaikan informasi sehingga bisa penyidikan kita bisa menjadi lebih lengkap lagi. Kemudian terkait dengan masalah adanya pemerasan dan lain-lain, sejauh ini kami juga belum mendapatkan informasi, gitu ya. Karena memang itu ya kalau peristiwa penyuapan, pemerasan itu kan ada penyuap dan yang disuap, pemeras dengan yang diperas, gitu ya, antara mereka. Sehingga laporan yang dari mereka lah kalau memang ada ya persilahkan untuk melaporkan gitu seperti itu. Kemudian terkait dengan adanya pemeriksaan anggota DPR ya, kalau nggak salah itu dari Komisi 5 ya. Ini memang yang membidangi tentang salah satunya adalah di Kementerian Perhubungan. Jadi tentunya kita karena membidangi Kementerian Perhubungan ada hal-hal yang ingin kami gali termasuk bagaimana juga pengawasan dan yang lain-lainnya, kemudian juga terkait dengan penganggaran dan yang lain-lainnya. Di situ yang kita dalami. Kemudian terkait saudara Pak WP, setiap hari kan kami selalu mengumumkan terkait yang diperiksa di sini nih, siapa yang diperiksa. Ya, Mas Ali ya. Ya, nah, ini dari Mas Mario bisa memantau. Nah, apakah orang person-person atau orang-orang tersebut ada dipanggil atau tidak gitu. Jadi kami juga tidak mesti kalau datang atau tidak juga kadang-kadang kita kan kalau bagi saya sendiri kita sudah melayangkan panggilan, tapi kemudian ya hadir atau tidaknya yang lebih tahu sebetulnya rekan-rekan yang ada di di gerbang paling depan, sehingga bisa karena lewatnya lewat depan. Kemudian setiap saksi yang dipanggil tentunya pasti ada alasan hukum untuk kami para penyidik ataupun penyelidik ya itu untuk memanggil setiap saksi kan gitu. Tentunya keterangan terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Kemudian yang terakhir dari Mas Mario itu terkait saudara PL. Apakah yang bersangkutan hadir? Tadi sudah saya sampaikan. Ini yang mengetahui kehadirannya kan Mas Mario pasti lebih tahu. Kemudian saudara siapa tadi namanya Mas? Mubarok. Mas Mubarok. Nah ini juga kalau masalah hadir dan siapa yang dipanggil itu kan sudah diumumkan. Gitu. Seperti itu. Nah rekan-rekan bisa monitor siapa yang akan dipanggil maupun hadir atau tidaknya kan bisa dilihat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sementara, Mas Ali. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Begini makanya itu, begini, Mas Chandra.
Jadi selama tahun 2017 perkara yang ditangani itu banyak. Salah satunya yang disebutkan tadi 3 itu ya. Salah satu dari 3, padahal lebih banyak lagi kalau karena ini mungkin bahan konversinya akan banyak itu ya, panjang. Tapi ini tadi yang Antara lain. disampaikan antara lain 3 tadi yang disebutkan. Jadi Ya. banyak perkara. Setelah itu dari kurun waktu 2017 ya menjabat beliau sampai dengan terakhir. Nah, ini kita menyimpulkan bahwa uang-uang yang ada atau sudah dalam bentuk properti, tadi propertinya ada rumah, ada tanah. Nah, itu asal uang yang digunakan untuk membeli itu ya dari perkara-perkara tersebut, gitu kan. Makanya penggunaan pasalnya adalah pasal gratifikasi. Gitu. Nah, kalau saja kami dari awal mengetahui bahwa di perkaranya Pak EP misalkan Pak EP memberikan sesuatu uang, ada saksinya, ada buktinya, dan kami tahu itu pasalnya kita menggunakan pasal suap, gitu, seperti itu. Nah, karena ini panjang ini banyak sekali, nah ini kita dijaringnya dengan pasal gratifikasi. Bentuknya tadi sudah jadi rumah, sudah jadi tanah, masuknya kita ke TPPU karena sudah berubah tadi ya, berubah. Kan ada juga yang palas yang ditukar ke palas dan lain-lain, seperti itu. Baik. Tadi kayaknya sudah dijawab di awal. Iya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.